Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahu maulana al-azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, jemaah hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segenap puji syukur kita kembali pulangkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama, terutama pada kesempatan kali ini sudah memasuki akhir-akhir 10 trip 2 Ramadan 1444 Hijriah, malam ke-18. Kita masih diberikan limpahan rahmat hidayah karunia-Nya, masih diberikan kekuatan keimanan, masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Rasa-rasa Pak Ibu yang dirahmati Allah, yang amat patut kita syukuri saat ini adalah Allah masih berikan keistiqomahan dalam hati kita. Pak kok model itu, seandainya Pak Ibu tidak diberikan lagi keistiqomahan, tentu kita sudah termasuk orang-orang yang kalah dalam fastabiqul khairat, perlombaan mencapai nilai kebaikan yang amat tinggi ini. Saat semua orang Islam hari ini berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dalam ibadah, saat seluruh umat Islam berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, saat seluruh umat Islam di atas dunia berlomba-lomba untuk meningkatkan nilai sedekahnya, dan Allah tidak berikan keistiqomahan dalam hati kita, maka tentu kita termasuk orang-orang yang merugi kemudian hari. Kalau tidak Ramadan kita ikut berlomba-lomba, tentu di luar Ramadan lebih buruk lagi keadaan kita. Ini yang patut rasanya pertama kali untuk kita renungi sebagai satu nikmat besar dari Allah. Kemudian salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sudah hampir di 10 trip akhir. 10 trip kedua memasuki 10 trip akhir. Artinya 2/3 Ramadan hampir sudah berlalu. Harusnya kita punya evaluasi besar. Sejauh ma kita lah mampu mengejar la'allakum tattaqun tadi. Yolah sampai kita kepada la'allakum tattaqun seperti 183 atau masih jauh sebenarnya. Ketika kita renungi satu-satu ibadah kita, mulai dari qiyam Ramadan malam, sampai kemudian tilawatul Quran, sampai kemudian sedekah kita, maka Pak Ibu yang dirahmati Allah, mana di antara yang tadi bisa terus kita tingkatkan, minimal dipertahankan. Kemudian kita lihat mana yang sudah mulai kita tinggalkan, angkat bendera putih, tak sanggup lagi untuk melanjutkan, kan begitu? Ya. Kenapa kita perlu angkat tema ini? Tema besarnya adalah keistiqomahan dalam mempertahankan ibadah Ramadan ini. Karena banyak Bapak Ibu di antara kita tidak sampai ke garis finish, ya, mengalah di tengah-tengah perlombaan. Kalau dalam lomba lari Bapak Ibu didiskualifikasi, ya, sapanik-paniknya lombanya harus sampai ke garis finish. Kalau nyo ndak sampai tahun ketiba nadoyo lomba kon ndak boleh satu leh. Nah, kita umat Islam hari ini Pak Ibu dirahmati Allah, Allah lah ndak taluk mempertahankan minimal sampai setengah dari perjalanannya,
kemudian berhenti pula di situ, ya. Besok pede lo satu balik, kan begitu kita umat Islam dalam beribadah. Padahal kalau kita bicara aturan yang dibuat oleh manusia sendiri dalam perlombaannya, anda boleh satu itu. Ya. Tapi bagaimana dengan kita, Pak Ibu yang dirahmati Allah? Kalau seandainya malam hari ini kita bicara, Pak Ibu, baca Quran, salah satu amalan hebat bulan Ramadan. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Kini harusnya kalau kita ambil sunnah Rasul yang mengkhatamkan Al-Quran sekali setidaknya dalam bulan Ramadan, maka harusnya minimal kita malam hari ini sudah memasuki juz ke-18. Kini Pak Ibu, yang barangkali di antara kita ialah sampai juz 18 atau masih di halaman 18. Itu jauh sekali. Ya, antara juz 18 dengan halaman 18. Di mimbar khutbah Jumat sering kita sampaikan, Pak. Kalau diperhatikan, memasuki bulan Rajab, bulan Sya'ban sering banyak kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan? Persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Ibadah Ramadan tu yo bana, Pak Ibu. Mungkin dari 100 surang yang mungkin bisa hanya memulai di Ramadan, kemudian betul-betul mencapai titik terbaiknya. Tapi umumnya di awak, Pak Ibu yang dirahmati Allah, itu sulit. Jadi ba'asat harus disiapkan jauh-jauh hari. Harus disiapkan kalau mengikuti petunjuk Rasul setidaknya 2 bulan sebelum memasuki Ramadan itu. Contoh ibadah yang kita sebut tadi, soal tilawatul Quran. Cubalah Pak Ibu yang dirahmati Allah, awak yang jarang baca Quran, sekali-kali baca Quran, mana main sehalaman saja sesak angok. Ya nak Pak Ibu? Coba anak-anak, cucu-cucu yang tahfiz tu, ya, yang satu tahfiz, yang hafal dinya sejus tanyo. Bara lamo murojaah untuk juz 1. Kalau tanyo bana Pak Ibu, rato-rato mereka menghabiskan santai itu, tidak capek-capek tu, itu 20 sampai 30 minit. Sajus murojaah. Ya. Awak membaca mencali ya. Bara kalau 20 minit itu bara halaman taluk Pak Ibu. Ya. Taluk 2 halaman, 3 halaman. Itu pula sesangok tu. Ya. Ya, lalu cari iya gitu. Ya, lah payah gitu Pak Ibu dirahmati Allah. Tapi inilah keadaan kita. Mangga kok kita model itu? Karena lagi-lagi tidak terbiasa dengan membaca Al-Quran itu. Medek mencari orang bulan puasa mendaki ke Quran, awak cuba lah. Alhasil apa Pak Ibu? Hasilnya tidak maksimal. Tidak sesuai yang kita harapkan. Cita-cita tinggal cita-cita. Harapan keinginan khatam 1 kali cuma tinggal cita-cita harapan saja. Kami kadang-kadang Pak Ibu malu pula. Kami sehari-hari kan mengajar Pak Ibu. Ada yang di hari kelima Ramadan baru, hari kelima Pak Ibu. Kini kalau hari ke-8, malam ke-8 balik. Hari kelima lah ada anak kami itu yang khatam Quran sekali itu. Mulai dari hari pertama lah ngaji-ngaji saja. Ya. Tapi kalau 5 hari lah khatam Pak Ibu, berarti sehari ngaji 3 juznya tu. Kalau kaji-kaji mana seandainya mampu 30 minit, artinya setengah jam untuk sajus, berarti cuma menyisikan waktu 1,5 jamnya sehari untuk mengaji. Awak untuk mau taj orang barawak siang waktu sehari semalam Pak. Ya. Untuk nonton TV, mungkin nonton TV nak sabaralah kalau belum puasa ya. Untuk lalu, untuk lalu barawak siangan waktu. Ya. Untuk duduk sanjo, ilia-ilia mudia menjalang berbuku, bara kita habiskan waktu. Sang anak tadi mampu bahkan di hari kelima lah khatam sekali. Itu dikatakan, wah rajin anaknya mungkin pusat. Tidak, biasa-biasa saja Pak Ibu. Yang ganti-gantinya main pula. Yang ganti-gantinya bekomota, nyo lain mota. Tapi nyo sanggup memanage waktunya tadi Pak Ibu. Iko bukan soal inyo anak kete awak lah gadang. Tidak. Cuman di awak itu tadi Pak Ibu. Awak tidak terbiasa dengan Al-Quran. Terus tiba-tiba bercita-cita lo ingin mengkhatamkan Al-Quran. Bukan cita-citanya yang kita rendahkan, tapi pembiasaannya harus dimulai jauh sebelum Ramadan. Kalau indah apa yang terjadi, turun masin kita di tengah jalan. Ya, punya to Pak Ibu, punya onda gitu. Kapai ke Padang go, iduian langsung gasnya. Itu nakkan lama mua masin tu. Ya, nakkan lama mua kendaraan awak tu. Akan ada masanya nanti
turun mesinnya di tengah jalan. Nah badan awak kau mirip-mirip jo itu Pak Ibu yang dirahmati Allah. Ndak dibiasakan baca Quran, ndak dibiasakan sedekah. Cuba kita bicara sedekah Pak Ibu. Ya, kita bawa piti 100.000, kamu saji ku lawe benar betul. Ya, mencari piti 100.000, banyak benar piti ku. Ya, carilah tiketik. Akhirnya carilah 2.000 gak 5 buah. Nombor cari kotak amal wak banyak lubang-lubangnya Pak Ibu ya. Dia cari 2.000 gak 5 buah begitu. Tapi coba Pak Ibu kita bawa 100.000 ke simpang tu. Ada 2 supermarket badu-aduan. Bawa piti 100 ke dalam, beras sisanya keluar. Ambo bawa si 100 Pak Ibu beli susu pajak ke dalamnya, ibaliannya 2.000 dia orang tu. Ke alun lebih kau tawarannya ke didonasian Pak. Ya, habis tadi Pak Ibu, cik barang yang terbalinya. Ya, tapi ketika bawa ke musaji, bawa ke surau, yang rasa-rasa Pak Ibu ndak ada kita yang masuk pintu tu kemudian ndak ingin sarugo. Ya, entah kok dari gak 1.000 cik lah yo mungkin yang masuk pintu tu ndak ingin sarugo, tu ingin Ustaz mantau-mantau. Ya. Kota amal lah banyak mana buka ada di pengurus ya, bila bisa yang biar ya. Tu saya tipis itu. Jadi Pak Ibu yang dirahmati Allah, keinginan surga kita tapi dengan modal yang sekecil-kecilnya. Ya, ya cukuplah menggalih saja yang modal itu Pak Ibu. Dengan Allah tidak bisa kita modal itu. Hitung-hitunganlah dengan Allah, Allah hitung-hitungan puluh jawab. Kalau ada kita beribadah masih metodenya untung rugi Pak Ibu, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun akan modal itu jawab tu. Kalau dia bersedekah kamu ibu, barang tu dan baliaknya. Ya, kalau dia bersedekah 10.000, barang tu dan baliaknya. Ya, kalau dia tolong orang, yang dia dapat. Itu masih hitung-hitungan kita dengan Allah. Ya. Tapi Pak Ibu yang dirahmati Allah, lagi-lagi itulah keadaan kita. Sedekah, baca Quran, qiyam Ramadan, Pak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Wajar akhirnya salat tarawih kita yang 8 rakaat, baru 2 rakaat kuat lah gadang. Masuk mik gua. Ya. Ia ndak terbiasa Pak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Di luar Ramadan jam mangai ibu-ibu biasa jam 8:30 jam 9 kau di rumah. Di luar Ramadan. Petang-petang nonton. Nonton di katakan benci gitu ya. Maka kita kira-kira kita bapak jam 8:30 jam 9. Padahal kita kadang-kadang bapak ya kadang masih di luar, ada yang kadang mau tas saja di lapau, kadang duduk-duduk aja tetangga sebelah. Alun lo kalalo le. Ya. Tapi manga kok di Ramadan, ya 8:30 jam 9 hari baru kuala kadang. Ya, ndak jarang habis Isya tu cari dinding, bukannya ingin lama mendengar ceramah tapi lalu Allah badan enggak suantal. Ya. Nah inilah yang terjadi Pak Ibu. Kalau di luar Ramadan tidak pernah dibiasakan hal-hal tadi. Begitu ya. Maka Rasul ketika masuki Rajab Sya'ban, yang diajak oleh Rasul Pak Ibu, pertama kan puasa tuh. Ya, sunnah puasa Rajab, sunnah puasa di bulan Sya'ban. Bahkan setiap harinya menjadi sunnah. Sunnah nanti memperbanyak meningkatkan nilai sedekah. Sunnah lo banyak baca Quran karena bulan haram, bulan Rajab. Tujuannya sebenarnya, ayo dilatih-latih badan awak, mudah-mudahan Ramadan tak takajuinya. Mudah-mudahan Ramadan suksesnya sampai akhir. Ya. Maka kepada ibu yang dirahmati Allah, di malam kini tentu tak mungkin kita baca itulah. Kok yo lai Ramadan tahun ketiba kita masih hidup. Kok yo lai Allah masih berikan kesempatan lagi tahun ketiba. Kok indah, maka seandainya ini Ramadan terakhirku, maka waktu yang kita bisa manfaatkan hanya sekitar 12 hari lagi. Kan begitu. Ya. Jadi ba'a carunya Ustaz. Dika tuan talambe itu lah tinggal 2 hari lagi. Dika tuan tak talambe ba'alah. Jadi Pak Ibu ndak ada kata talambe sebenarnya untuk beramal. Ya, amak sehari tinggal Ramadan tu. Amak 2 hari tinggal Ramadan tu. Maka di sisa hari yang ada ini, kata kuncinya kita ambil istiqamah. Dalam surat Fussilat kita bacakan di ayat 30 tadi, Pak Ibu yang dirahmati Allah. Istiqamah adalah setidaknya dengan bahasa kita di bulan Ramadan hari ini, pertahankan sajalah yang sudah awak mulai.
Kok barangkali Pak ndak bisa dipijak gas kolai. Ndak bisa dikancangan waktu kolai habis go. Kola mentok go besar. Ndak amuh lai gitu ya. Ndak amuh ditingkatkan lai baca Quran. Wak sagitu taluknyo. Ndak amuh ditingkatkan lai nilai sedekahnya. Sagitu lai pitihnya. Ya. Ndak bisa lai ditingkatkan soal solat malamnya. Maka minimal Pak Ibu, ananlah wak mulai dari malam pertama sampai malam kini. Tolong dipertahankan. Walaupun sebenarnya waktu kita ambil nasihat Ali bin Abi Thalib kan rugi waktu. Tapi setidaknya cubalah. Karena Pak Ibu awak sulit kita bicara ideal lah hari ini. Kalau idealnya kan Rasul tu masuk 10 hari terakhir makin kencang ibadahnya. Cuman memasuki 10 hari terakhir makin besar godaannya, itu yang terjadi. Sehingga kalau banding-bandingkan Pak pengurus ya, malam-malam pertama, kedua, ketiga tu seolah-olah musaji wak kurang lawih Rasul. Kita tambah lagu, sampikna musaji wak gitu. Ya, sampikna surau musalla itu terjadi di mana-mana. Tapi masuk 10 hari terakhir tah musaji tambah gadang tah awak nan mengericut. Ya. Abeko masuk 10 hari terakhir, apalagi malam 27, 28, 29. Tu malam terakhir bisuak malam rayo tu. Mungkin Pak Ibu ya, mudah-mudahan di musaji awak ndak. Di musaji lain banyak berperhatian, itu tinggal jemaah yang rutin solat biasa saja itu. Ya, tambah lagak berdua bertiga yang memang biarlah salah jualan sekali ko. Ya, biarlah itu jualan sekali ko. Tapi Pak Ibu cuba yang terjadi di hari pertama rayo malamnya. Jo yang biasa-biasa kamu saji ndak mencogok, ya. Jo pengurus-pengurus ya lagu Ya sudah azan dah do Nabi mencogok lain. Ya. Tahanan terjadi begitu ya. Seolah-olah Tuhan hanya ada di bulan Ramadan. Seolah-olah Allah itu hanya ada di bulan Ramadan. Padahal Allah yang wak sembah di bulan Ramadan, Allah yang wak sembah di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya sama, masih Allah yang sama. Tapi kenapa kemudian kita beda-bedakan? Ya. Nah, jadi Pak Ibu, kita pertahankan setidaknya yanglah kita mulai. Karena kenapa? Ketika seseorang itu istiqamah, maka kata ayat Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Itu hal pertama yang didapat orang istiqamah. Nya akan selalu dinaungi malaikat. Kalau malaikat hadir dalam kehidupannya, berarti setidaknya Pak Ibu, kehidupannya menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Jadi aku ambo sampaikan ndakna kita kama nambah, minimal mempertahankan yang sudah ada. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, sang malaikat tadi akan berkata kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu. Jadi yang kedua yang akan kita dapati nasihat dari malaikat apa? Jangan takut terhadap hari esok, apa yang akan terjadi, jangan sedih terhadap apa yang sudah berlalu. Diajarkan awak untuk memandang kehidupan dengan optimis. Ya. Jadi Pak Ibu yang dirahmati Allah, kapanjang yo yuk. Kalau kita bicara tentang dunia, ambo ndak ingin lo apa-apa sudah ko yo rasuka singke ambo ustaz tu baale ambo zikir-zikir mela di musaji, padahal anak sedang butuh biaya sekolah, orang rumah sedang kurang sehat, misalkan begitu. Ndak lo boleh ya. Tetap kehidupan mesti terus kita jalani. Itu rahasia, mengaku ajal dirahasiakan oleh Allah. Ya ndak Pak? Kok kita tahu bila kita mati? Bila mati, besok sudah subuh. Mungkin Pak Ibu ya sudah tarawih beko ndakkan pulang-pulang wak dari musajid ko, biarlah mau ngaji-ngaji mensiko, zikir-zikir membusiko. Kamu dah itu, ya. Kok tahu kita sepakan leka mati ndak taluk dewak galak le Pak Ibu. Ya ndak Pak Ibu? Kejadian tu Pak Ibu di luar negeri. Inilah ditetapkan oleh pengadilan akan dilaksanakan hukuman mati. 2 bulan lah ikan mati Pak Ibu. Kan masih panjang hari sebenarnya tu. Lah menggigiannya. Setiap dia gih makan tu lah menggaretik badan. Ya kebetulan ndak orang Islam begitu ya. Tapi calik Pak Ibu, ada yang orang Islam ada itu ustaz lain. Terlepas bara gadang dosonya, tapi yang bersangkutan buliah wa iri itu Pak Ibu. Baru-baru baru eksekusi matinya. Freddy Budiman. Itu ndak sagram, ndak seketik dimasukannya narkoba ke Indonesia. Baton-ton
Ya, bentuk menggalih tapuang ni tonton begitu ya. Narkoba apa itu? Tapi boleh iri wak, bakok boleh iri pusat. Nyo diagih tahu bila kau mati. Ya ndak? Ditetapkan oleh pengadilan akan dilaksanakan eksekusi mati dan seterusnya. Lah mulai saja itu nyo tobat setobat-tobat. Ya. Ya, kita tentu menilai orang yang nampak di luar Pak Ibu. Ya, soal itu cak-cak itu tidak tentu dah waktu tu. Ya, itu urusan hatinya dengan Allah. Tapi mencaliak secara zahir, kita meyakininya betul-betul tobat. Bahkan ada cerita di belakang layar terkait penembakannya itu, eksekusi mati, nya meminta kepada eksekutor pertama tidak menutup wajahnya, biarkan terbuka. Nya secara SOP tertutup kan begitu. Kemudian izinkannya mengucap kalimat la ilaha illallah sebelum tembakan itu dilepaskan. Awak kini Pak Ibu, yo rajin ke surau, yo rajin ke musajid, tapi ada ndak yang bisa menjamin akhir kehidupan wak mengucapkan la ilaha illallah? Kata Nabi itu seseorang akan mendapati ajalnya sesuai dengan kebiasaannya ketika hidup. Kalau kebiasaannya cari-cari Pak Ibu, itu loh nangka apa itu? Tu nangka luar tu. Kalau piti, hati-hati. Ya. Kalau ada ibu-ibu mau di rumah kaji-kajian Pak. Allah tu. Ya. Kuari karayo kan piti kau gak anu. Allah tu. Beko cie-cie ango. Piti gitu ya. Imbau anak piti dan colong caliak situ. Imbau laki ma piti dan nampak tang dah. Piti je baru. Ya. Karena itu janji Rasul Pak Ibu, bahwa seseorang akan meninggal sesuai kebiasaannya. Ya. Kalau kebiasaannya sehari-hari ngaji-ngaji, ya begitulah. Dia akan dapati akhir kehidupannya model itu. Kalau kebiasaannya sehari-hari mengucap istighfar dan seterusnya, itulah akhir kalimatnya. Ya. Sabananya Pak Ibu, kita nanti ko 70 kali malaikat maut itu secara normal datang memandang-mandang wajah awak surang-surang. Datang sekali tu. Beko 20 minit lain datangnya balik. 3 kali sejam tu setidaknya tu. Ya. Patutnya alun dah demah. Itu 70 kali tu. Sehari semalam. Ketika ajal itu makin dekat, masuk 40 hari wak kepai, Pak Ibu, malaikat maut tadi makin acok. Sebenarnya tujuannya baik untuk mengingatkan ajalmu sudah dekat, ayo tobat, ayo ibadah, ayo ikut. Cuman lagi-lagi manusia kau tidak sadar. Masuk beko 3 minggu, 2 minggu, ya 3 hari kepai, makin sering malaikat tadi datang. Maka Bapak Ibu, orang yang firasat hatinya bagus, kalau dalam bahasa hadis itu firasatul mukmin, firasat orang beriman tu, makanya akan sadar tu Pak Ibu. Akan taraso tapi sulit mengucapkan. Ya, kalau nyo kapai, mangko beko banyak tingkahnya aneh, baru taraso ketika nyo lah pai. Ya. Oh, rupanya iko pasan amak 3 hari yang lewat. Oh, rupanya iko nanti sabui di beliau sepakan na lewat. Nenek ambo Pak Ibu. Beliau meninggal tahun 2002. Sehari sebelum pai beliau marandang Pak Ibu. Beliau marandang kon ndak ada angin, ndak ada hujan. Mau kasihnya hari ndak bisuak ndak hari akad, bisuak ndak hari rayo, bisuak ndak hari libur. Pokoknya beliau merandang banyak ketika itu. Aduh, anak beliau paling etek bu, bertanya ketika itu. Manga merandang, ya? Banyak ko lain. Jawaban dia, bisuak anak din ke pulang sedolahnya. Ya, bisuak anak din ke pulang sedolahnya. Ya kan ndak ada, orang libur ndak ada. Ya, nya tahu kakak-kakaknya udah-udahnya karajo sedolahnya masukkan tu. Emang alu orang tu ke pulang bisa. Indak caliak ada gaunya bisuak ke pulang, merandang. Banyak Pak Ibu. Rupa-rupanya betul Pak Ibu. Bisuak pulang, sadualahnya pulang. Karena beliau meninggal 1:30 malam. Ya, besok pulang. Bayangkan Pak Ibu randang tadi cukup untuk makan 2-3 hari. Sarami-rami orang di rumah, ya anak lioi bauknya, bininya bauknya, anaknya surang-surang. Cukup makan 2-3 hari setelah tu. Yang randang liau masak. Itu kan yang kita mau kasih firasat seorang yang beriman itu. Bahkan patang Pak Ibu baru 2-3 hari ku ambo bercerita masalah materi ku ambo sampaikan di Ngungun, di Masjid Taqwa Ngungun. Jadi yang bersangkutan sedang membersih-bersih pusaro, ko hari kapuaso, bersih-bersih pusaro. Iko pusaro orang gaek liau. Cuman di tapi itu liau berasihan lo.
Alah dumak pulang lawak le hari siang hari lah, tengah hari gitu ya. Ndak biarlah berasian kau dulu. Beko mati dan digau, siko dan kubuan deh. Di berasian dia. Rupa yo 2 jam sudah tu. Wafat yang bersangkutan. Disiapkannya, tampiknya kapai. Itu yang disebut firasatul mukmin. Nah, ilmu ko, Pak Ibu, ko ilmu pengalaman. Itu kanak-kanala de bapak sedolah, ya. Pernah dulu, oh iyo Ustaz, batu tu. Ganggaik muda itu dulu, apak muda itu, amak muda itu dulu, uda muda itu dulu, adiak muda itu dulu, ya. Pak Ibu anda rahmati Allah, sebulan sebelum puasa, mamak bu meninggal. Malam hari sebelum meninggal, dia tidak ada sakit apa-apa, Pak Ibu. Dia tidak ada, sehat-sehat saja, ya. Ini kan kalau kita bicara sakit itu kan asbab itu, ya. Malam harinya, memang 2 hari sebelum wafat beliau mencret begitu ya, muntaber, mencret. Tidak lo muntaber, mencret saja. Cumanlah 2 hari kepai ko, lalu pakai kain panjang. Lah ada firasat-firasat sebenarnya. Tidak ada orang lalu pakai kain panjang tu. Mangayah goh anaknya. Lalu pakai kain panjang ko. Biarlah pakai selimut angin nah. Rasul lasuah kain ko. Ya. Punya ya bisa Pak Ibu. Di saut je kain panjang tu langsung. Ya. Tak perlu kain panjang dan lain. Firasatul mukmin. Nah, artinya dalam memandang kehidupan, dalam sudut pandang ibadah, ya sudah, barangkali kita ikut Ramadan terakhir. Tapi kalau kita bicara tentang kehidupan dunia, maka kita berkeyakinan hidup kita masih panjang, kan begitu. Maka setidaknya Pak Ibu yang dirahmati Allah, di Ramadan yang ada ini, yang tersisa ini, jangan takut kita untuk menghadapi hari esok. Ya, lakukan saja yang terbaik. Hidup dalam konsep kita Islam itu sederhana. Tinggalkan seluruh yang dilarang, karajuan dan diperintah baratalo. Kan ya nak Pak Ibu? Yang wajib tentu di kerajuan dulu. Cuman dan sunnah kan baratalo. Cuman yang dilarang kewajib meninggalkan seluruhnya. Cuman yang diperintah bara mampu awak. Ya. Nah, kemudian jangan bersedih terhadap apa yang sudah berlalu, begitu kata malaikat tadi nasihatnya. Ya, apa yang dulu penuh dengan dosa, waktu muda ndak sumayang, waktu muda awak ndak puasa dan lain sebagainya, sudah. Asalkan engkau mulai hari ini tobat sampai ke depannya, insyaallah khair. Allah terima tobat, maka Allah ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Begitu hebatnya menjadi manusia muslim yang bertaubat. Kemudian yang ketiga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqamah dihadiahkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak panjang-panjangkan lagi pada malam hari ini. Dinasihat saja barangkali kesimpulannya satu kalimat kira-kira model itu tuh. Kalau tidak taluk menambah, minimal jangan mengurangi. Itu ya. Kalau tidak taluk menambah le doa, jangan dikurangi dalah aduku. Ya istiqomahkan saja tarawih kita, witir kita sampai akhir Ramadan. Kalau letalok rutin sedekah tiap malam, rutinkan saja. Mudah-mudahan seandainya salah satu malam adalah malam Lailatul Qadar, awaklah satu beribadah pada malam tersebut. Ya, kalau ndak talok dak mengkatamkan Quran terlalu ideal bana, terlalu sulit bana, terlalu sempurna bana, minimal barat talok setengah halaman. Jadi minimal baca Quran kita setiap malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi satu pegangan baru menuju penutupan Ramadan, mudah-mudahan kita muhumis. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali Pak Ibu. Terima kasih. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.